guys, ketemu lagi sama kami berempat. Nama aku Felicia. Halo, namaku Maura. Dan aku Sakti. Dan aku Fanya. Jadi, gimana kabar kalian? Aku baik. Pasti baik dong. Kabar baik. Di tempatku hujan. Di tempat kalian hujan nggak? Cuma mendung. Kalau hujan gini, enaknya bahas titrasi asam basa nggak sih? Wah, iya nih. Apa arti titrasi asam basa? Jadi, kita bisa menganalisis mengenai kandungan asam dalam air hujan dengan titrasi asam. Beberapa dampak peningkatan keasaman air hujan saat ini dapat dijumpai seperti pelarutan permukaan marmer dan batu gamping, juga korosi benda logam dan penurunan pH air alam. Masalah ini disebut dengan istilah hujan asam. Penurunan kadar pH dalam air hujan terutama disebabkan oleh polutan lingkungan seperti sulfur dioksida, oksida nitrat, dan lain-lain. Para ahli meteorologi menggunakan titrasi untuk menganalisis kandungan asam dalam sampel hujan. Dari tadi titrasi terus, emang titrasi itu apa sih? Titrasi asam basa itu adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya, penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Oh, gitu. Kalian dengar berita ada gunung meletus? Gunung Semeru kan? Iya, malah kemarin yang ngasih tahu HP aku. Bagaimana bisa? Zaman sekarang tuh apa-apa ada di internet loh. Coba kamu buka HP, terus ketik Magma ESDM di browser. Apa itu? Jadi itu website buat ngasih informasi tentang bencana geologi kayak aktivitas gunung berapi sama gempa. Selain itu, kalau ada bencana, webnya juga jelasin kronologi peristiwa bencana itu. Jadi tinggal mencet ikonnya aja. Nanti informasinya tersedia di lamannya itu. Wah, canggih ya teknologi sekarang, bisa ngasih kayak gitu. Cuma tinggal klik. Wah iya dong, gak cuma itu sih, kemarin di Twitter juga banyak yang bahas tentang erupsinya. Iya, aku lihat kemarin ada yang buka donasi di Kitabisa. Sampai banyak orang luar juga yang mau bantuin. Oh ya, terus yang buka donasi ngasih arahan gitu. Ya, kurang lebih gini. Coba bacain dong, Sah. Jadi gini nih, how to donate money virtually in kitabisa.com using GoPay. 1. Open your internet browser and visit kitabisa.com. 2. Pick a charity of your choice. 3. Choose the amount of money you wish to donate. 4. Pick the GoPay method of payment. 5. Make sure you have money in your Gojek account. 6. Fill in your personal data. 7. Press continue transaction. Gampang banget ya. Aku kira bakal lebih susah. Makanya kemarin yang donasi ortuku, bukan aku sendiri. Ya, zaman sekarang kita harus bisa memanfaatkan teknologi, apalagi buat memajukan negara. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, dari donasi tadi kita secara tidak langsung mengurangi beban negara dengan mempercepat pembangunan kembali. Iyalah, masa kita generasi muda kalah dengan para pendiri negara yang bisa memerdekakan bangsa dengan teknologi minim? Usaha. Bener juga. Nyadar gak sih, teknologi sekarang canggih-canggih banget. Banyak penemuan baru yang gak pernah terpikirkan. Contohnya kayak GoPay tadi. Iya juga, sekarang aja banyak kegiatan yang dilakukan secara online. Beberapa waktu lalu aku juga habis lihat flyer tentang kegiatan festival tari gitu. Itu kan gede ya festivalnya ya. Mereka gimana ya bikinnya biar seru sama lancar gitu? Ini kan udah mulai kan? Itu gak sembarangan bikinnya, harus ada strategi yang tepat. Dalam sistem pemasaran, seseorang pebisnis tentu perlu memikirkan berbagai cara untuk memasarkan produk ke khalayak umum. Kan ada sosmed. Sosmed dapat mempermudah kegiatan promosi kita. Kita bisa menentukan target pasar melalui sosmed. Oh, masuk akal juga. Baru inget,
Di festival itu juga ada tulisan aksara Jawanya, tapi ada yang aneh. Ada beberapa tulisan yang aku nggak bisa bacanya. Tapi pas aku tanya ke ortu, itu namanya aksara murda. Itu apa sih? Oh, aksara murda. Aksara murda itu aksara yang digunakan untuk menulis nama atau tempat terkenal. Tapi nggak semua aksara Jawa punya aksara murda. Nah, contohnya kayak gini nih. Guys, kemarin di PCOK kan ada pembahasan tentang seks bebas ya. Coba jelasin dong, seks bebas itu apa sih? Seks bebas biasanya dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi terkena penyakit menular seksual Ya, atau jadi PMS. PMS ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks, baik melalui vaginal, oral, maupun anal. Salah satu contohnya adalah HIV/AIDS. Katanya HIV/AIDS belum ada obatnya. Iya benar, sampai sekarang belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Namun penularan HIV dapat dicegah dengan tidak melakukan hubungan seks di luar nikah dan pemberian informasi yang benar mengenai HIV. Nah, HIV itu apa emangnya? Coba jelasin. Jadi HIV ini terjadi akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV juga ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau cairan darah dengan cairan yang mengandung virus HIV. Cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Biasanya infeksi HIV akan menyerang sel CD4 atau sel yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Dalam dunia medis, sel CD4 juga kerap disebut sebagai limfosit atau sel darah putih atau sel T. Sayangnya, virus HIV bukan hanya menyerang CD4, tetapi juga berusaha untuk menghancurkannya. Aku habis baca berita tentang remaja cewek yang aborsi gitu. Kasian banget gak sih? Iya, kasihan anaknya. Seperti yang kita tahu, Gereja Katolik secara tegas menolak tindak aborsi karena hidup adalah anugerah dari Tuhan. Sejak awal penciptaan, manusia telah diberi mandat untuk memenuhi bumi dan memelihara isi bumi. Iya, dalam hidup kita perlu hidup di jalan yang benar. Misalnya sebagai remaja, kita perlu berupaya agar menghindari seks bebas, agar tidak terjadinya aborsi, juga menghindarkan diri kita dari HIV atau AIDS yang sangat berbahaya. Iya benar, karena jika seseorang mengidap HIV dan tidak mendapatkan pengobatan, maka virus akan melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga kita akan mudah terserang berbagai penyakit. Maka dari itu, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang lebih mampu menahan diri dalam suatu hal dan merasakan ketenangan hidup. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh itu apa? Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun itu adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Mekanisme pertahanan adaptif atau pertahanan spesifik. Pertahanan tubuh bawaan sejak lahir ini disebut non-spesifik karena tindakan ditunjukkan untuk melawan antigen tertentu. Setiap benda asing yang memasuki tubuh pertama kali akan dihadapi oleh mekanisme pertahanan non-spesifik. Mekanisme ini memiliki dua garis pertahanan, yaitu garis pertahanan pertama oleh bagian eksternal atau terluar tubuh seperti kulit, membran mukosa, dan zat kimia antimikroba. Dan garis pertahanan kedua ini terjadi di bagian dalam tubuh berupa fagositosis oleh sel fagosit, reaksi inflamasi, dan interferon. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik itu adalah pertahanan ketiga tubuh dan bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Pada pertahanan spesifik, dapat mengenal benda asing atau antigen yang sama pada pertemuan berikutnya. Karena
terdapat kemampuan mengingat kembali antigen tertentu, dan hal tersebut dapat diaplikasikan pada konsep imunisasi. Dan apa perbedaan imunisasi dan vaksin? Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Vaksin adalah suatu cairan yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan oleh antibodi. Sistem pertahanan tubuh spesifik yaitu limfosit. Limfosit terdiri dari dua macam, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu dibuat dari sumsum tulang, yaitu sel batang yang sifatnya pluripotens dan dimatangkan di sumsum tulang. Limfosit B berperan dalam imunitas humoral dan menyerang antigen yang ada di cairan antar sel. Terdapat 3 jenis sel limfosit B, yaitu ada limfosit B plasma yang memproduksi antibodi. Limfosit B. Oh iya, kalian tahu nggak besaran fisik pada gelombang berjalan? Salah satunya yaitu frekuensi, yaitu banyaknya putaran yang dilakukan benda pada setiap detiknya. Misal kasusnya yaitu suatu gelombang seutas tali yang selama 10 detik menghasilkan 500 gelombang. Maka cara mencari frekuensi gelombang tersebut adalah jumlah gelombang dibagi waktu. Berarti 500 dibagi 10 sama dengan 50 Hz. Kayaknya cukup ya pembahasan kita kali ini. Ya bener banget nih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.